Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali anak-anak sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam bab 1 di kelas 9 ya. Nah, sebagai bahan materi kalian untuk belajar di masa pandemi ini dengan belajar daring, maka bersama-sama kita akan bahas materi ini, yakni materi tentang meyakini hari akhir atau mengakhiri kebiasaan buruk. Pada bab ini kita akan diajarkan tentang beriman kepada hari akhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan keenam beriman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita ke halaman 5. Bagi kalian yang punya bukunya silakan dibuka. Pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22 ya, dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi anak sekalian, ya, pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Nah ini ya, ini yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir. Jadi kita percaya dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir nanti ditandai dengan tiupan trompetnya malaikat Israfil. Ya. Pada tiupan pertama itu seluruh alam semesta, dunia dan seisinya hancur lebur. Sehingga setiap makhluk, setiap manusia, setiap tumbuhan, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini dia seluruhnya mati. Nah, lalu malaikat Israfil meniup kembali sangkakala yang kedua. Nah, trompet yang kedua, tiupan yang kedua ini seluruh makhluk yang tadinya mati itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, kiamat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya mati seorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Itu kiamat sugro atau kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat yang besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, itu ya. Jadi kiamat kubro itu kehancuran atau jadinya kematian dan kehancuran seluruh alam semesta. Itu dinamakan dengan kiamat kubro. Kita lanjutkan kejadian di hari kiamat ya. Kejadian di hari kiamat ini Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam surat Al-Zalzalah dan juga dalam surat Al-Qari'ah ya, Allah gambarkan sebagaimana firman Allah ya. Sama-sama kita baca anak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan ayat 5. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nah, artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus itu digambarkan oleh Allah. Peristiwa di kiamat itu, hari itu manusia itu seperti laron, seperti anai-anai ya. Laron itu binatang yang dari dalam tanah ya. Dia keluar dari tanah, keluar dan terbang ke sana ke sini. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini ya gambaran hari kiamat seperti itu anak sekalian. Lalu dalam surat Al-Zalzalah Allah juga menggambarkan tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Jadi ketika hari kiamat itu diguncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan goncangan dahsyat bumi, langit ini digoncangkan. Sehingga apa-apa yang dikandung oleh bumi, baik manusia yang sudah dikubur ataupun bebatuan dan sebagainya, air yang ada di perut bumi itu berhamburan keluar.
Itu bisa kita bayangkan luar biasa dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Karena sekalian, nah ini perlu kita pahami, ya, perlu kita imani, ya, agar dalam hidup ini kita tidak terlena dengan hidup yang sementara, karena sesungguhnya dunia ini pasti akan berakhir, dan juga kita akan berpulang, ya, berpulang ke negeri akhirat, yaitu negeri yang adem selama-lamanya. Adapun kejadian kiamat kubro, ya, digambarkan oleh Allah sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Nah, lalu makhluk mati sebagaimana Bapak sebutkan tadi. Ini dalam surat Az-Zumar, ya, disampaikan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu digambarkan oleh Allah, langit menjadi berpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Ya, inilah gambaran hari kiamat, ya. Lalu anak-anak sekalian, ya, setelah manusia itu mati, ya, maka ada beberapa fase kehidupan, ada beberapa fase yang akan dilewati oleh manusia. Di sini bisa kita lihat, ya, yang pertama ketika manusia itu mati, maka manusia akan mengalami namanya alam barzakh, ya, atau alam kubur, kecuali memang yang mereka meninggal pada hari kiamat, ya, kiamat kubro, ya. Manusia ini ketika dia mati yang pertama akan mengalami atau dia akan memasuki alam barzakh atau alam kubur. Sampai kapan dia berada dalam kubur? Sampai datangnya hari kiamat, ya, itu. Lalu ketika datang hari kiamat, ditiup trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, maka manusia ini akan mengalami yang namanya yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, ya, bukan kebangkitan nasional, ya. Hari kebangkitan. Dalam firman Allah dalam surat Yasin ini Allah berfirman, "Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, ini yang akan dialami oleh manusia pada fase yang kedua. Fase yang ketiga, ya, setelah manusia nanti dibangkitkan dari kubur, maka manusia ini akan mengalami yaumul hasyar atau yaumul mahsyar. Yaitu setiap manusia itu akan digiring, dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar, sebuah tempat lapangan yang sangat luas. Dikumpulkan di situ manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan ke umat akhir zaman, dikumpulkan di situ semua. Setelah itu manusia akan mengalami yaumul mizan atau yaumul hisab, yaitu hari pertimbangan amal, ya. Akan dihitung amal kita, amal baik dan buruk kita, lalu nanti akan ditimbang mana yang lebih banyak, ya. Maka ketika amal kita baik, ya, maka kita akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal kita lebih banyak yang baik akan masuk ke surga, dan apabila amal kita lebih banyak yang buruknya maka kita akan mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini anak-anak sekalian, fase-fase kehidupan yang dialami manusia setelah meninggal. Demikian anak-anak sekalian materi pada pertemuan ini tentang pengertian iman kepada hari akhir dan juga macam-macam kiamat, ya. Maka bisa kita simpulkan pada pertemuan ini, yang pertama, beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Jadi harus kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus mengimani, harus percaya bahwa dunia ini akan berakhir, ya. Dunia ini suatu ketika nanti akan terjadi kiamat, ya, akan selesai dan berganti kepada alam akhirat. Yang kedua, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Nah, ini, ya, pengertian dari beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang keempat, setelah kejadian kiamat kubro sangat dahsyat, ya, atau ketika manusia sudah mati maka dia akan mengalami beberapa fase, ya, ini yang pertama alam barzakh, alam ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan. Lalu ditetapkan nanti manusia akan masuk ke mana, apakah dia akan masuk ke surga ataukah manusia akan masuk ke neraka. Demikian materi pada pertemuan ini, pada bab 1 ini tentang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.